Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin, sahabat SM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa kembali di channel YouTube SM ini, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bacakan satu pertanyaan yang masuk ke redaksi SM. Pertanyaan ini datang dari saudari Anita di nomor 0812 6740 sekian 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 sekian. Pertanyaannya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, ketika kita sedang dalam sholat dan tiba-tiba orang tua memanggil kita untuk suatu urusan, apa yang harus dilakukan? Jazakumullahu khairan. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pertanyaan dari saudara Anita, dan untuk menjawab pertanyaan beliau ini kita akan bacakan satu artikel dari islamqa.info yang merupakan satu website tanya jawab Islam yang diasuh oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Munajid. Pertanyaannya hampir sama, hampir serupa dengan apa yang ditanyakan oleh saudari Anita tadi. Kita coba bacakan pertanyaannya di sini. Ketika saya kecil, mereka mengatakan kepadaku, kalau kamu memulai sholat, kemudian mendengar salah seorang dari orang tua memanggilmu, maka putuskan sholat secara langsung dan pergi untuk memenuhi panggilan. Kemudian kembali mengulang sholat. Apakah perkataan ini ada sisi benarnya? Kemudian dijawab di sini, alhamdulillah, kalau seorang muslim menunaikan sholat wajib, maka dia tidak boleh memutuskan sholat untuk memenuhi panggilan bapak atau ibunya. Akan tetapi hendaknya ia memberikan isyarat peringatan kepada orang yang memanggilnya bahwa dia sedang sibuk sholat, baik dengan cara bertasbih atau mengeraskan suara dengan bacaan atau semisal itu. Dianjurkan juga untuk mempercepat sholatnya ketika selesai, maka kemudian ia memenuhi panggilannya. Telah diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la aqumu fis shalah uridu an utawwila fiha fa asma'u buka as-sabi fa atajawwazu fi salati karahiyata an asuqa ala ummihi. Sungguh saya menunaikan salat, saya ingin memanjangkannya, kemudian saya mendengar tangisan bayi, maka saya persingkat salatku, khawatir memberatkan ibunya. Hal ini menunjukkan dianjurkannya mempersingkat dan mempercepat di dalam salat karena ada sesuatu yang tiba-tiba mengganggu konsentrasi orang salat. Adapun kalau salat itu adalah salat sunnah, maka kalau dia mengetahui bahwa ayah atau ibunya tidak mengapa menyempurnakan salat, maka sempurnakan. Kemudian menjawabnya setelah selesai. Kalau dia mengetahui bahwa keduanya tidak menyukai menyempurnakan salat dan memperlambatnya, maka harus diputus dan menjawab keduanya. Hal ini tidak mengapa kemudian mengulangi salat dari pertama. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, dahulu ada seorang yang bernama Juraij. Dia beribadah di tempat ibadahnya. Kemudian ibunya datang dan memanggilnya seraya berkata, "Ya Juraij, ana ummuka, kallimni." Wahai Juraij, saya adalah ibumu, tolong bicara denganku. Nah, ketika itu
Juraid saat itu bertepatan dia dalam keadaan sholat. Maka Juraid berkata di dalam hatinya, Allahumma ummi wa sholati. Ya, Allahumma ummi wa sholati. Ketika dia sholat, ibunya memanggilnya, kemudian dia berkata di dalam hatinya, ya Allah, ibuku atau sholatku. Maksudnya adalah aku menjawab panggilan ibuku atau aku meneruskan sholatku. Maka kemudian Juraid memilih sholatnya, ya. Juraid memilih sholatnya. Kemudian ibunya kembali dan balik lagi untuk yang kedua kalinya, seraya mengatakan, wahai Juraid, ya Juraid, ana ummuk fakallimni. Wahai Juraid, aku adalah ibumu, tolonglah berbicara kepadaku. Sekali lagi, kemudian Juraid ya merasa bingung dan berkata, Allahumma ummi wa sholati. Ya Allah, ibuku atau sholatku. Ya, aku harus memenuhi panggilan ibuku ataukah saya harus meneruskan sholatku. Maka kemudian Juraid memilih sholatnya, ya, dengan mengabaikan panggilan ibunya, ya. Maka ketika itu ibunya kemudian mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia adalah anakku. Sungguh saya memanggilnya, akan tetapi dia enggan untuk berbicara kepadaku. Ya Allah, jangan engkau wafatkan dia sebelum diperlihatkan wanita pelacur. Kemudian Nabi SAW bersabda, kalau dia berdoa, yaitu orang tuanya berdoa agar terkena fitnah, maka dia akan terkena fitnah. Ya, ini hadis yang menjelaskan tentang bagaimana seharusnya seorang anak ketika dipanggil salatnya walaupun dia dalam keadaan salat. Maksudnya di sini adalah salat sunnah. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membuat bab, yaitu bab taqdim birrul walidain ala tatawwu bis shalah wa ghairiha, yaitu bab mendahulukan berbakti kepada kedua orang tua dibandingkan dengan sholat sunnah dan lainnya. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, para ulama berkata, yang benar baginya adalah menjawabnya, yaitu menjawab panggilan ibunya, karena ia dalam keadaan sholat sunnah. Sementara melanjutkan sholat sunnah itu tidak diwajibkan. Adapun menjawab ibunya dan berbakti kepadanya itu adalah hal yang wajib. Dan durhaka kepadanya itu haram, atau memungkinkan baginya mempersingkat salat dan menjawabnya kemudian kembali menunaikan salatnya. Silakan lihat Fathul Bari, ya, karya Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah. Kemudian terdapat di dalam Dur Mukhtar dari kitab Al-Hanafiyah, dikatakan di situ bahwa kalau salah satu dari kedua orang tua memanggilnya dalam salat wajib maka tidak menjawabnya, ya, maka dia jangan menjawabnya kecuali kalau keduanya meminta pertolongan. Maksudnya adalah meminta pertolongan dan bantuan. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala juga berkata, kedua orang tua kalau memanggil Anda, ya, kedua orang tua kalau memanggil Anda, maka seharusnya Anda menjawabnya, akan tetapi dengan syarat bukan sholat wajib. Kalau dalam sholat wajib tidak boleh menjawabnya, akan tetapi kalau sholat sunnah boleh menjawabnya, kecuali kalau keduanya dapat memperkirakan urusannya, bahwa keduanya mengetahui Anda dalam sholat dan memberi uzur kepada Anda. Maka di sini Anda memberikan isyarat kepadanya bahwa Anda dalam keadaan sholat, baik dengan berdehem atau mengucapkan subhanallah, atau meninggikan suara Anda dari ayat yang dibacanya atau doa yang dibacanya, agar orang yang memanggil merasakan bahwa Anda dalam kondisi sholat. Sementara kalau selain itu yang tidak memberikan uzur dan menginginkan ucapannya itu yang didahulukan, maka putuskan sholat dan berbicaralah dengannya. Adapun kalau sholat wajib, maka tidak boleh seorang pun memutuskannya kecuali dalam kondisi terpaksa. Seperti Anda melihat seseorang khawatir binasa terjatuh di dalam sumur atau di sungai atau api. Di sini Anda memutuskan sholat karena Anda terpaksa.
Sementara selain itu tidak dibolehkan memutuskan salat wajib. Syarah Riyadhus Shalihin Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, demikian sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dengan apa yang mesti dilakukan oleh kita tatkala kita dalam keadaan salat dan kemudian orang tua kita memanggil kita untuk suatu urusan. Maka di sini bisa disimpulkan bahwa kondisinya berbeda tergantung dengan salat apa yang sedang kita kerjakan. Jika salat yang sedang kita kerjakan itu adalah salat wajib, ya, salat 5 waktu, maka ketika kita mengerjakan salat 5 waktu, salat wajib, orang tua kita memanggil kita, maka tidak boleh bagi kita untuk memutuskan salat kita atau membatalkan salat kita. Tetapi apa yang perlu dilakukan oleh kita? Yang perlu dilakukan oleh kita adalah memberikan isyarat kepada orang tua kita bahwasanya kita sedang dalam keadaan salat. Dengan cara salah satunya adalah tadi memperkeras bacaan salat kita sehingga orang tua kita tahu bahwasanya kita sedang salat. Kemudian setelah itu kita pun mempercepat salat kita, tidak berlambat-lambat di dalam salat, dan ini tidak mengapa sebagaimana tadi juga dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala sedang salat terdengar tangisan bayi, beliau mempercepat salatnya. Kita mempercepat salat untuk apa? Untuk supaya kita bisa sesegera mungkin untuk menjawab, memenuhi panggilan orang tua kita. Ya. Kemudian jika yang kedua adalah jika salat yang sedang kita kerjakan itu adalah salat sunnah dan orang tua kita memanggilnya, maka jika tidak memungkinkan ya untuk kita meneruskan dikarenakan orang tua kita butuh segera jawaban kita, maka putuskan salat kita, batalkan salat kita dan penuhi panggilan orang tua kita. Ya, kecuali tadi adalah ketika memungkinkan bagi kita untuk meneruskan salat kita karena kita tahu bahwasanya orang tua kita memahami kita sedang salat dan memperkenankan kita untuk meneruskan salatnya. Akan tetapi pastinya ini susah bagi kita untuk melihat isi hati orang tua kita kan, apakah orang tua kita menghendaki kita meneruskan salat atau membatalkannya atau segera memenuhi panggilannya. Maka untuk lebih amannya memang tidak apa-apa ketika kita salat sunnah, orang tua kita memanggil kita, langsung batalkan saja salat kita dan itu tidak mengapa sebagaimana tadi dalilnya adalah kisah tentang Juraij yang mana dia dicela karena lebih memilih salatnya yang mana dia sedang melaksanakan salat sunnah dengan mengabaikan panggilan orang tuanya. Maka yang terpuji dalam hal ini adalah mendahulukan orang tua kita daripada melanjutkan salat sunnah kita. Karena berbakti kepada orang tua itu wajib, sedangkan menjalankan salat sunnah itu sunnah. Ya, mendahulukan yang wajib, ya, yang wajib itu lebih patut didahulukan daripada yang sunnah. Berbakti kepada orang tua itu wajib, salat sunnah itu sunnah, maka hendaknya kita mendahulukan menjawab panggilan orang tua kita. Ya, itu saja sahabat. Semoga ini menjadi ilmu wawasan ya, yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan berusahalah semaksimal mungkin untuk kita untuk berbakti kepada orang tua kita. Ya, kita lihat bagaimana seseorang yang sedang menjalankan sholat sunnah saja diperintahkan untuk segera memenuhi panggilan orang tua kita, ya, untuk berbakti kepadanya. Ini menunjukkan betapa besarnya kedudukan orang tua kita. Ya, maka apalagi dalam kondisi kita tidak sedang dalam mengerjakan sholat, maka lebih leluasa lagi bagi kita untuk berbakti kepada orang tua. Kalau orang tua memanggil, segeralah menyambut panggilan orang tua. Kalau orang kita membutuhkan bantuan, orang tua kita membutuhkan bantuan, segeralah beri bantuan kita, pertolongan kita kepada orang tua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ya mudah ya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.